Wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Dr. Nadim. Jadi, tadi lagi cari-cari materi apa ya yang kira-kira bisa saya sampaikan di sore hari ini. Nggak taunya nemu ini slide saya pas dulu masih PPDS. Ini slide, menurut saya cukup baik lah ya, lengkap, komprehensif ya sesuai dengan judulnya. Dan ini nggak cuma tata laksana doang ya, ada apa, definisi ya, terus ada patofisiologi ya, sampai tata laksana, baik farmakologi maupun non farmakologi. Oke, ini mungkin dibuatnya ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tahun 2000 2021 kayaknya ya. Antara kalau nggak salah pokoknya maksimal 2021 ya. 2021, 2022 itu, enggak, udah naik chief itu. Jadi 2021 nih. Jadi sumbernya mungkin 2021 ke bawah. Kalau misalnya ada sumber yang baru ya, ya atau koreksi tambahan, boleh ya ngobrol di kolom komentar. Oke, kita mulai. Oke, pendahuluan. Oke, iyalah ya. Dislipidemia kerap dijumpai pada praktis klinis sehari-hari. Ya, udah orang kolesterol. Kolesterol, apa namanya, rata-rata orang keluhannya itu pegel-pegel, ya kan? Atau enggak lehernya kenceng, itu padahal enggak selalu ya. Bahkan orang yang kolesterol tinggi itu enggak ada gejalanya ya, kebanyakan. Penyakit kardiovaskular, KV kardiovaskular, salah satu penyebab kematian terbanyak yang dapat diakibatkan oleh dislipidemia. Ya ini betul sekali. WHO, ya ini dari WHO, dislipidemia ditemukan pada 37% populasi laki-laki dan 40% populasi perempuan. Oh, jadi perempuan lebih banyak ya. Dan bertanggung terhadap 2,6 juta kematian serta 29,5 juta jiwa lainnya yang mengalami ketidakberdayaan setiap tahunnya. Oke lah ya, jadi memang paling banyak populasi perempuan ya, karena faktor hormonalnya juga, dan juga menyebabkan kematian yang tinggi dari WHO. WHO tahun berapa nih ya? Saya jadi lupa. Oke, dari risk Kesedah 2013 nih, kalau ada yang lebih baru lagi ya. Cuman ini yang ngasih 2013. 35,9% penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami dislipidemia dan didominasi oleh laki-laki. Jadi di Indonesia itu lebih banyak laki-laki. Ya, dan di atas 15 tahun, bayangin ya. Jadi memang screening, saya kira screening untuk lipid ya, kolesterol untuk awal-awal itu saya kira cukup penting ya. Karena kolesterol ini banyak banget diderita orang-orang dan dampaknya tuh luar biasa sekali, terutama kardiovaskular. Dan ini 35,9%, jadi kurang lebih sepertiga penduduk Indonesia itu kolesterolan semuanya, makan tuh gorengan. Sebuah artikel dari Sugondo, nah ini guru saya, Prof. Sidartawan Sugondo, merupakan kadar LDL ini mengurangi resiko terjadinya PJK pada pasien dengan sindrom metabolik. Dan LDL merupakan penyebab utama aterosklerosis pada arteri koroner ya. LDL itu kalau orang bilang tuh lemak jahat ya. Yang lemak baiknya adalah HDL. Nah, memang target untuk nurunin kolesterol nih patokannya itu adalah LDL. Ya, semakin rendah LDL maka semakin mengurangi resiko penyakit-penyakit kardiovaskular, diantaranya penyakit jantung koroner gitu ya. Nih, beberapa uji klinis yang ada, tingginya kadar LDL berhubungan dengan resiko terjadi kejadian kardiovaskular. Endocrine Society tahun 2020, pemeriksaan profil lipid direkomendasikan pada pasien dengan gangguan endokrin. Misalnya pasien dengan DM, obes, sindrom metabolik, gangguan tiroid, dan kelainan pada kelenjar pituitari. Nah, jadi pada pasien-pasien ya, terutama dengan DM dan obes lah ya. Kalau obes kayaknya ya udahlah, pokoknya DM dan obes terutama itu ya. Kita ketemu, jadi nggak ada salahnya kita periksakan profil lipid. Ya, karena ini temenan semua nih, ya, DM, obes, sindrom metabolik, bahkan sindrom metabolik juga komponennya kolesterol itu kan, kriteria diagnosisnya. Ya, gangguan tiroid, pituitari. Jadi wajib kita screening ya, profil lipid. Tata laksana dislipidemia berbeda-beda dengan target pengobatan yang juga berbeda. Nah, inilah kenapa pentingnya mengetahui tata laksana komprehensif pada dislipidemia. Jadi memang ya ini contoh yang mungkin sering kita dengar-dengar itu yang pada pasien dengan PJK. Kalau misalnya ada beberapa
resiko ya, ada resiko ringan, sedang, tinggi, sama hingga ekstrim ya sekarang tuh ya. Itu target LDL beda-beda. Bahkan sampai ke kurang dari 40 pun juga bisa tuh, kalau misalnya emang udah masuk yang ke ekstrim. Nanti kalau nggak salah ada deh di sini. Atau itu ilmu yang updatean yang baru ya, saya nggak tahu. Tapi ada tuh, ya. Ada yang kurang dari 40 yang paling ekstrim, ada yang kurang dari 55 ya. Cuman rata-rata sih kurang dari 100 sekarang ya LDL itu. Tapi balik lagi ya, tergantung resikonya ya, resiko penyakitnya. Oke, definisi. Ya, ini ada kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid dalam plasma. Ya, jadi biasanya ya LDL yang tinggi bisa kita bilang dislipidemia. Karena sesuai dengan definisi peningkatan maupun penurunan. Nah, kalau HDL yang rendah itu kan nggak baik. HDL kan kita harapannya itu di atas 40 ya, kalau nggak salah ya. Buat laki, buat perempuan kayaknya agak beda dikit. Tapi kalau saya lebih dari 40 ya. Kalau lebih dari 40 itu bagus ya. Jadi bukan artinya tidak semua kolesterol yang tinggi itu jelek ya. HDL yang tinggi itu bagus. Trigliserid yang tinggi jelek, LDL yang tinggi jelek, ketinggian jelek ya. Kalau HDL yang terlalu rendah itu jelek gitu. Menurut strukturnya ini dibagi jadi lemak sederhana, kompleks, dan derivat lemak. Lipid itu adalah substansi lemak yang harus terikat pada protein ya agar larut dalam darah. Nah, ini ada 5 jenis lipoprotein ya. Jadi lipid itu dalam darah ya namanya juga minyak gitu ya ibaratnya ya. Minyak kena air ya nggak bisa dong. Dia harus diliputi oleh protein biar dia bisa bergerak-gerak gitu. Nah, ini ada 5 jenis lipoprotein, lipid, protein, lipoprotein gitu kan. Ada VLDL, IDL, LDL, HDL, dan kilomikron. Nah, LDL itu merupakan lipoprotein aterogenik utama dan dijadikan target utama untuk penata laksanaan dislipidemia gitu kan. Sedangkan HDL adalah lipoprotein yang menghambat proses aterosklerosis. Jadi, kalau misalnya LDL kita tinggi ya dengan HDL yang tinggi juga seperti itu mungkin sedikit membantu ya. Tapi tetap target kita adalah nurunin LDL ya. Tentu kita harus memberantas yang jahat. Nah, tapi di sini HDL sendiri itu dapat menghambat proses aterosklerosis seperti itu ya. Nah, terus berdasarkan cadangan energi tubuh itu bentuk lemak yang lain disebut dengan trigliserid. Sebagai hormon juga bisa ya kolesterol ini ya. Ini di mana fungsi kolesterol dalam tubuh adalah untuk memengaruhi fluiditas membran sel. Jadi bahan baku membuat hormon itu salah satunya adalah kolesterol. Jadi kalau misalnya kolesterolnya kurang ya berarti hormon-hormon yang ditimbulkan itu pun juga kurang. Sehingga tidak baik juga. Jadi memang eh, kolesterol ini memang harusnya itu dalam batas yang optimal gitu. Kelebihan jelek, kurang jelek ya yang sedang-sedang aja lah gitu ya. Nah, ini dari 2019 ya, dari buku Pedoman Pengelolaan Dislipidemi ya oleh guru-guru saya. Jadi di sini itu dikatakan ya ini tadi ya, kalau kolesterol total ini tuh gabungan, tapi ada rumusnya sendiri nih. Rumusnya Fredrickson apa ya lupa namanya. Jadi ya komponen itu ada LDL, HDL, trigliserid, tapi ada kalau nggak salah trigliserid dibagi 5 gitu ya. Lupa juga saya. Tapi yang penting adalah LDL. LDL optimal itu kurang dari 100 ya. Sebisa mungkin LDL kita ini kurang dari 100 ya. Ya mendekati optimal 100 sampai 129. Oke lah, tapi ya kita kan pengennya optimal ya, kurang dari 100. Nah, biasanya kalau di atas 160 nih, patokannya sebenarnya ada yang 160 150 ya. Tapi kalau saya pakai 150. Kalau di buku ini 160 kurang lebih. Nah, itu udah bilang tinggi. Ya, jadi kalau misalnya batas toleransi terakhir ya kalau bisa kurang dari 150 deh LDL-nya. Tapi lebih bagusnya lagi kurang dari 100 ya karena kebanyakan nggak bagus. Nah ini kalau HDL dikatakan rendah itu kurang dari 40, tinggi lebih dari sama dengan 60. Kalau tinggi serit itu kurang dari 50 normalnya. Nah tinggi di atas 150 gitu ya. Jadi pemahamannya gitu dulu nih. Kalau total ya kurang dari 200. Dan jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, kita pengen kalau periksa kolesterol itu kolesterol totalnya kurang dari 200, LDL kurang dari 100, HDL lebih dari 40,
trigliseridnya kurang dari 150. Kalau udah kayak gitu, wah seneng ngelihatnya kan. Periksa lab, wah nggak ada yang dimerahin atau diitemin tuh kan tulisannya. Bagus semua. Nah itu yang kita pengen. Kalau udah kayak gitu kan bahagia juga ngelihatnya ya. Pasien bahagia, dokter juga bahagia. Nah, jenis lipoprotein, aduh, kayaknya agak pusing. Nggak usah deh ya. Oke, metabolisme lipid. Nah, nah ini jadi ini sebenarnya agak kompleks, cuma di sini saya buat sedemikian rupa agar bisa gampang dicerna, ya. Semoga saya juga baca juga bisa mencerna lagi. Jadi diawali dengan pelepasan VLDL ya oleh hati dalam bentuk belum matang atau nascent VLDL. Nah, ini mendapat apolipoprotein C2 dari HDL yang menyebabkan VLDL menjadi matang. Jadi pada intinya VLDL yang belum matang itu dapat apolipoprotein dari HDL akhirnya jadi matang gitu ya. Itu yang pertama. VLDL yang matang berinteraksi dengan lipoprotein lipase LPL di kapiler ya, darah ya, darah menyebabkan ekstraksi trigliserid dari VLDL yang akan dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun cadangannya. Jadi VLDL plus LPL dalam kapiler mengekstraksi trigliserid yang ada dari VLDL. Nah, tadi yang seperti saya katakan, trigliserid bisa sebagai sumber energi maupun cadangan energi. Oke, gitu ya. Dapat deh nih trigliserid dari VLDL. VLDL dan HDL akan berinteraksi kembali dan mengalami proses pertukaran trigliserid dengan kolesterol ester pada saat apolipoprotein C2 ditransfer kembali ke HDL yang dimiliki oleh enzim cholesterol transfer protein atau CETP. Nah, pusing ya? Saya juga pusing. Pada intinya, VLDL dan HDL nih dia akan berinteraksi kembali. Proses pertukaran dengan kolesterol ester. Jadi ada proses pertukaran di situ ya. Jadi bertemu, bertukar gitu kan. Pada saat apolipoprotein C2 ditransfer kembali ke HDL. Nah, ini perantaranya enzim CETP gitu ya. Jadi proses-prosesnya ini diperantarai oleh enzim CETP. Oke. Lalu proses pertukaran tersebut menyebabkan VLDL berubah menjadi IDL ya. Mengalami endositosis oleh hati dan sisanya mengalami transformasi menjadi LDL. Jadi VLDL berubah jadi IDL ya kan. Terus ini IDL ini mengalami endositosis oleh hati. Jadi masuk ke dalam hati. Nah, sisanya itu mengalami transformasi menjadi LDL. Nah, LDL akan berikan pada reseptor LDL yang terdapat pada hepatosit. Nah, itulah ya, perjalanan ya dari mulai VLDL ya, VLDL jadi matang, berinteraksi dengan LPL, terekstraksi trigliserid salah satunya untuk energi, ya, terus VLDL dan HDL berinteraksi dengan proses segala macam melalui enzim CETP, ya, VLDL berubah jadi IDL. Nah, sisanya itu menjadi LDL. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Gampangannya kayak gitu. Ini aja agak bingung sebenarnya ya. Tapi ini udah yang paling oke menurut saya karena saya yang buat. Oke. Faktor risiko dan klasifikasi. Nah, faktor risiko dislipidemia yang paling penting adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak baik. Nah, ini sebenarnya akar dari penyakit adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak baik. Ya, gaya hidup ya seperti merokok, ya sedentary life, pola makan tidak baik ya junk food, ya gorengan lah, ya segala macam. Nah, itu tuh sebenarnya mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Padahal kalau misalnya kita benar-benar olahraga, pola makan bagus tuh kayaknya penyakit-penyakit kayak gini tuh nggak ada gitu kan, atau mungkin minim banget. Cuman emang kitanya ini terlalu dimanja gitu. Mau makan enak, pokoknya mau serba enak, males-malesan, ya udah lo rasain sendiri lo sakit. Ya gitulah. Studi Interheart ya, beberapa faktor risiko penyakit kardiovaskular ada dislipidemi, hipertensi, merokok, diabetes, obes, pola makan salah, alkohol, inaktivitas dan faktor psikososial gitu ya. Jadi sebenarnya dari semua hal ini ya kayak dislipidemia, hipertensi itu sebenarnya bisa kita cegah tuh. Merokok bisa kita stop. Ya, diabetes bisa kita cegah, obes kita bisa cegah juga. Pola makan yang salah kita bisa benerin, alkohol bisa kita stop. Aktivitas fisik kita bisa gerak. Psikososial ya mental health lah ya, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya
faktor risiko penyakit kardiovaskular yang ada di sini nih, dari studi Interheart ini bisa kita benerin semua. Tinggal keinginan kita aja gimana. Dislipidemia secara umum dibagi jadi primer dan sekunder. Ya, primer itu kelainan genetik seperti hiperkolesterolemia familiar, remnant, dan hipertrigliserida primer. Nah, ini kalau misalnya primer, ya udah mohon maaf nih, ini udah kelainan genetik. Jadi ya memang udah nggak bisa dirubah, udah genetik. Ya, dan ini juga sebenarnya ya nggak banyak sih kalau yang primer ini ya dibanding dengan yang sekunder, tapi ada aja gitu ya. Ini biasanya kalau pada pasien usia muda ya, terus kolesterolnya tinggi sekali atau trigliserida tinggi sekali. Nah, ini mungkin ada kelainan genetik. Pendekatan terapinya pun juga nanti ada perbedaannya. Nah, kalau sekunder ya itu ya, misalnya bisa penyebab karena hipotiroid, ya, nefrotic syndrome, DM, metabolic ginjal dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya pasien-pasien dengan kolesterol total dan LDL yang tinggi, itu biasanya pada pasien dengan hipotiroid, nefrotik, disgamma-globulinemia seperti lupus dan MM, ya, atau pemakaian steroid anabolik, atau kolestetik hati, PBC, primary biliary cirrhosis, dan ada terapi in vitro protease untuk infeksi HIV. Ini apa namanya, lopinavir ya, lopinavir atau navir gitu, itu bisa menyebabkan dislipidemia. Nah, biasanya kalau dengan TWK seperti ini, kondisinya adalah kolesterol total dan LDL yang naik gitu. Nah, kalau yang lain, trigliserid dan VLDL naik itu biasa pada pasien dengan CKD, DM, obes, alkohol, hipotiroid, ya ada irisan ya, hipotiroid itu tadi ya, nefrotik nggak ada, maaf. Ya, apa namanya, obat antihipertensi seperti diazepam beta blocker, kortikosteroid, kontrasepsi oral, dan terapi in vitro protease, itu ya, ada irisannya. Tadi apa ya? Nih obat antihipertensi. Nah, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan dislipidemia, ya, terutama dengan yang TG dan VLDL-nya tinggi, memang pemakaian thiazide dan beta blocker tuh harus hati-hati. Bukan bener-bener nggak boleh ya. Bisa pasien dengan infak miokard gitu kan, dia butuh beta blocker, kalau nggak bisa nyeri dada dan meningkatkan mortalitas gitu ya. Ya tentu kita berikan beta blockernya ya, sambil kita pantau kolesterolnya. Thiazide juga ya, misalnya pada pasien-pasien yang membutuhkan diuretik atau untuk kontrol hipertensinya, bisa diberikan thiazide mulai dari kecil dulu sampai kita pantau kolesterolnya gitu ya. Kortikosteroid ya tentu ini ya, bisa menyebabkan dislipidemia ya, bahkan DM ya yang steroid induced, Cushing ya segala macam ya kalau dosisnya besar dan banyak gitu dan tiap hari dipakai. Dan kontrasepsi oral ya, estrogen atau kondisi hamil. Oke, mungkin mungkin udahan dulu deh. Eee, Capek juga ngomongnya. Ini soalnya lupa ngambil kopi jadi jadi pengen ngopi gitulah ya. Oke, nanti ini kita untuk manifestasi klinis kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah wawasan dan semangat belajar kalian semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.